Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Iwan Fanani dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019. Nah, pada pertemuan kali ini saya mendapatkan tugas untuk membuat video dari PowerPoint. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang film Kolinterata. Istilah Kolinterata diambil dari bahasa Yunani, yaitu koilos yang artinya rongga dan enteron yang artinya usus. Namun gabungan istilah tersebut tidak diartikan sebagai hewan yang ususnya berongga, melainkan cukup disebut hewan berongga. Istilah tersebut juga menandakan bahwa hewan Koilenterata tidak memiliki rongga tubuh sebenarnya, melainkan hanya berupa rongga sentral yang disebut koilenteron. Fungsi dari rongga tersebut sebagai rongga pencernaan dan sekaligus sebagai pengedar sari makanan. Oleh karena itu, rongga tersebut disebut juga rongga gastrovaskular. Film Koilenterata disebut juga Cnidaria, berasal dari bahasa Yunani Cnidos yang artinya jarum penyengat. Disebut demikian karena memiliki cnidosit atau sel-sel penyengat yang ada pada epidermisnya. Contoh hewan-hewan dari film ini meliputi golongan hydra, ubur-ubur, anemon laut, dan koral atau hewan karang. Hewan yang termasuk dalam anggota film Koilenterata berupa hewan akuatik, hidup bebas atau melekat, dan memiliki tubuh yang bagian tengahnya berongga, sehingga disebut hewan berongga. Ciri umum Koilenterata. Tubuh hewan-hewan Koilenterata tersusun oleh dua lapis jaringan dan satu lapisan non-seluler. Bagian luar berupa lapisan jaringan epidermis dan dalam lapisan jaringan endodermis atau gastrodermis. Sedangkan di antara kedua lapisan ada lapisan non-seluler yang disebut mesoglea. Mesoglea merupakan lapisan non-seluler yang berbentuk bubur atau lendir atau pasta yang disekresikan oleh sel-sel epidermis dan gastrodermis. Zat-zat tersebut mengisi ruangan antara lapisan epidermis dan gastrodermis. Bentuk tubuh Koilenterata mempunyai dua tipe, yaitu sebagai polip yang sesil atau menempel dan sebagai medusa yang dapat berenang bebas. Tipe polip memiliki bentuk seperti tabung atau silinder, sedangkan medusa berbentuk seperti sebuah lonceng atau bel seperti payung. Untuk lebih jelasnya berikut ciri-ciri polip dan medusa. Selain ciri-ciri umum, Koilenterata juga memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya sebagai berikut. Sistem pencernaan. Koilenterata hidup di perairan yang jernih yang mengandung partikel-partikel organik, plankton atau hewan-hewan kecil. Jika terdapat hewan kecil, misal jentik nyamuk, menempel pada tentakel dan mengenai sel cnidoblas, maka sel tersebut mengeluarkan racun. Jentik akan lemas, lalu tentakel membawanya ke mulut. Sel otot pencernaan mempunyai pseudopodia untuk menangkap dan mencerna makanan. Di bawah mulut terdapat kerongkongan pendek, lalu masuk ke rongga gastrovaskuler untuk dicerna secara ekstraseluler, yaitu di luar sel. Sel-sel endodermis menyerap sari-sari makanan. Sisa-sisa makanan akan dimuntahkan melalui mulut. Setiap hewan Koilenterata mempunyai rongga gastrovaskuler. Rongga gastrovaskuler Koilenterata bercabang-cabang yang dipisahkan oleh septum atau penyekat dan belum mempunyai anus. Di dalam rongga terdapat enzim tripsin untuk mencerna protein. Sistem pernafasan. Untuk sistem pernafasan pada Koilenterata
berlangsung melalui seluruh organ tubuh. Pertukaran gas terjadi secara difusi di seluruh permukaan tubuh. Sisa metabolisme dalam bentuk amonia juga dibuang secara difusi melalui seluruh permukaan tubuh. Reproduksi Colinterata terjadi secara aseksual dan seksual. Untuk reproduksi secara aseksual dilakukan dengan pembentukan kuncup atau tunas yang menempel pada tubuh induknya. Pembentukan tunas selalu terjadi pada Colinterata yang berbentuk polip. Tunas tumbuh di dekat kaki polip dan akan tetap melekat pada tubuh induknya, dan induknya tetap membentuk kuncup sehingga membentuk koloni, yaitu pada kakinya, dan akan membesar sehingga terbentuk tentakel, kemudian terlepas sehingga dapat menjadi individu baru. Colinterata dapat juga berkembang biak secara seksual, yaitu dengan penyatuan sperma dan sel telur yang akan terbentuk zigot. Sperma yang telah masak dikeluarkan dalam air dan akan berenang menuju ovum. Jika bertemu, terjadilah pembuahan dan zigot yang akan dihasilkan tumbuh menjadi larva bersilia yang disebut planula. Zigot ini dapat berenang meninggalkan induknya dengan tujuan agar tidak terjadi perebutan makanan. Jika terdapat pada suatu perairan yang cocok, maka akan tumbuh membentuk individu baru. Proses reproduksi seksual terjadi melalui peleburan sel telur dari ovarium dengan sperma dari testis. Hasil peleburan membentuk zigot yang akan berkembang sampai stadium gastrula. Kemudian embrio ini akan berkembang membentuk kista dengan dinding dari zat tanduk. Kista ini dapat berenang bebas dan di tempat yang sesuai akan melekat pada objek di dasar perairan. Kemudian, bila keadaan lingkungan membaik, inti kista pecah dan embrio tumbuh menjadi hidra baru. Colinterata dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Hydrozoa, kelas Scyphozoa, dan kelas Anthozoa. Hydrozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu hydro yang berarti air dan zoa yang berarti hewan. Hewan dari kelas Hydrozoa mempunyai 6 atau 7 tentakel di sekitar mulutnya. Panjang tubuhnya 1-20 mm. Sebagian besar Hydrozoa memiliki pergiliran bentuk polip dan medusa dalam siklus hidupnya. Hydrozoa dapat hidup soliter, hidup di dalam air tawar. Siklus hidupnya terdiri dari fase polip dan fase medusa. Tipe polip memiliki bentuk seperti tabung atau silinder, sedangkan medusa berbentuk seperti sebuah lonceng atau seperti payung. Ujung tempat letak mulut disebut ujung oral, sedangkan yang melekat pada dasar disebut ujung aboral. Polip menetap dan menempel pada substrat seperti batu di bagian aboral berlawanan dengan mulut pada tubuhnya. Oleh karenanya, polip bersifat pasif dalam mencari makanan dan menggunakan tentakel untuk menangkap mangsa. Pada bagian atas terdapat mulut dan anus yang menjadi satu sebagai tempat makan dan pengeluaran limba. Organ ini dikelilingi oleh tentakel. Tentakel ini menghadap ke atas dan keluar, sedangkan medusa berbentuk hampir sama dengan polip, hanya letak mulut atau anus berada di bawah. Berbeda dengan polip, medusa dapat bergerak bebas di air karena terbawa air atau proses kontraksi tubuhnya yang berbentuk seperti lonceng. Contoh spesies dari kelas Hydrozoa adalah Hydra. Kelas Scyphozoa. Scyphozoa adalah salah satu dari 3 kelas phylum Colinterata. Scyphozoa berasal dari bahasa Yunani Scypho yang artinya mangkuk dan zoa yang artinya hewan. Jadi Scyphozoa adalah hewan yang memiliki bentuk tubuh seperti mangkuk. Sama halnya dengan Hydrozoa, Scyphozoa memiliki siklus hidup yang terdiri dari fase polip dan fase medusa. Namun, fase medusa lebih dominan, sedangkan fase polipnya sukar dijumpai.
Medusa scyphozoa dikenal dengan ubur-ubur. Medusa scyphozoa umumnya memiliki ukuran 2-40 cm. Scyphozoa hidup melayang-layang di air, biasanya berenang di permukaan laut. Tiap tentakelnya ditutupi dengan sel-sel penyengat atau kinidosit yang mampu membunuh hewan lain. Namun ada juga scyphozoa yang tidak memiliki tentakel. Contohnya Lacernarida sp. Scyphozoa dapat berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Contoh anggota dari kelas Scyphozoa adalah Aurelia aurita atau ubur-ubur. Kelas Anthozoa. Anthozoa merupakan salah satu dari 3 kelas dalam film Coelenterata. Anthozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthus yang artinya bunga dan zoa yang artinya hewan. Jadi, Anthozoa itu hewan yang bentuknya seperti bunga. Anthozoa memiliki banyak tentakel yang berwarna-warni. Anthozoa tidak memiliki bentuk medusa, ia hanya berbentuk polip. Polip Anthozoa itu lebih besar dari hydrozoa maupun scyphozoa. Anthozoa bereproduksi secara aseksual dengan tunas dan fragmentasi, serta reproduksi seksual dengan menghasilkan gamet. Tubuh Anthozoa berbentuk silinder pendek. Pada salah satu ujungnya terdapat mulut berupa celah yang dikelilingi oleh tentakel yang mengandung nematocysta. Ujung yang lain berupa lempeng untuk melekatkan daripada suatu dasar. Di bawah mulut terdapat kerongkongan yang disebut stomodeum. Sepanjang stomodeum pada satu sisi atau pada kedua sisi terdapat saluran sempit yang bersilia dan disebut siphonocleva yang merupakan alat pernapasan yang paling sederhana. Di bawah stomodeum terdapat rongga gastrovaskuler yang terbagi menjadi ruang-ruang kecil oleh sekat-sekat yang berasal dari dinding kerongkongan. Pada sekat ini terdapat nematocysta yang mengeluarkan racun untuk melumpuhkan mangsanya. Contoh dari kelas Anthozoa adalah Metridium marginatum. Demikian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada banyak salah kata dan masih banyak juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.